Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurzana dari Program Studi Administrasi Publik kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang Microsoft Office, yaitu ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tentang jenis Microsoft Office. Yaitu yang pertama ada Microsoft Word yang merupakan program pengolah kata dan diterbitkan pada tahun 1983 dengan berbagai versi, dan hingga saat ini sudah terdapat versi Microsoft Word 2010 yang lebih canggih dan lebih nyaman untuk digunakan. Lalu Microsoft Word ini digunakan untuk mengelola kata atau menulis naskah dengan mudah, cepat, dan rapi. Selain itu, Microsoft Word juga digunakan untuk keperluan pengelolaan kata seperti membuat surat-surat, membuat karya tulis, menulis skripsi, tesis, dan sebagainya. Lanjut mengenai tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan program untuk mengolah angka dan diterbitkan pada tahun 1985. Microsoft Excel dapat digunakan untuk keperluan pengelolaan angka seperti menghitung angka, mempresentasikan data dalam bentuk grafik atau diagram, analisis, data statistik, pencatatan akuntansi, dan sebagainya. Namun, untuk melakukan perhitungan secara otomatis, pengguna harus menggunakan rumus dan logika. Selanjutnya yaitu ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan program yang digunakan untuk keperluan presentasi seperti presentasi produk ataupun jasa, presentasi dalam perkuliahan, presentasi dalam acara seminar, talk show, dan sebagainya. Lembar presentasi atau slide dengan desain-desain tampilan yang menarik yang terdapat di dalam Microsoft PowerPoint. Dan kelebihan Microsoft PowerPoint juga diantaranya yaitu mudah untuk dioperasikan, tersedianya berbagai macam desain dan animasi, tersedianya berbagai macam template yang menarik, dan dapat membuat sebuah presentasi dengan menggunakan berbagai format. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang tampilan Microsoft Word. Yang pertama itu ada ruler, yaitu merupakan garis pengukuran yang diletakkan secara horizontal, yaitu di atas lembar kerja, dan vertikal, yaitu di sebelah kiri lembar kerja. Lalu ada Smart Art, yang merupakan format diagram yang mudah diedit. Pada fitur ini terdapat template grafik layout dalam beberapa variasi kategori seperti proses, cycle, dan hierarki. Lanjut ada menu bar atau menu tab, yaitu merupakan tombol atau tab yang digunakan untuk memilih tool yang ada seperti file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, dan view. Lanjut ada cover page, yaitu merupakan tampilan yang terdapat di Microsoft Word untuk mempermudah penggunanya dalam membuat sebuah cover yang bagus. Lalu ada word count, yaitu untuk memeriksa jumlah kata pada Word yang berada di bawah monitor. Lalu ada scroll bar, yaitu untuk menggeser lembar kerja, baik untuk menggeser ke atas dan ke bawah menggunakan vertical scroll bar, sedangkan untuk menggeser ke kanan dan ke kiri menggunakan horizontal scroll bar. Lalu ada ribbon, yaitu merupakan bagian yang memuat menu-menu utama Microsoft Word yang berisi tombol perintah dengan fungsinya. Dan terdapat beberapa menu utama, yaitu ada menu file, yaitu merupakan menu yang berisi tombol perintah manajemen file. Lalu ada menu home, yaitu menu yang berisi tombol perintah pengeditan dokumen. Lalu ada menu insert, yaitu menu yang berisi tombol perintah untuk menyisipkan data. Lalu ada menu desain, yaitu menu yang berisi tombol perintah untuk melakukan desain lembar kerja. Lalu ada menu mailings, yaitu menu yang berisi perintah terkait auditing dan review tulisan. Dan ada menu reference, yaitu menu yang berisi tombol perintah terkait referensi. Selanjutnya ada status bar, yang merupakan bagian dari tampilan Microsoft Word yang berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang sedang terjadi di dalam lembar kerja.
Lalu ada page view, yaitu fitur kontrol untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Dan ada workspace, yaitu bagian yang menampilkan tulisan yang dibuat dan yang akan di-print. Workspace lebih dikenal dengan sebutan lembar kerja. Pembahasan berikutnya mengenai tentang cara untuk menyusun sebuah dokumen. Yang pertama, ada cara mengatur perataan paragraf. Untuk menghasilkan paragraf yang rapi, pengguna dapat mengatur perataan paragraf dengan seperti dilakukan rata kanan, rata kiri, rata tengah, atau rata kanan dan kiri. Untuk menghasilkan paragraf yang rapi, langkah pertama, pengguna dapat memblok teks yang ingin diedit, kemudian masuk ke home, lalu klik icon format perataan yang diinginkan. Dan yang kedua, ada cara mengatur spasi paragraf. Untuk mengatur spasi paragraf, seperti 1, 1,5, 2, dan sebagainya, lakukan blok pada teks, kemudian masuk ke home, lalu klik icon line and paragraph spacing. Yang ketiga, ada cara membuat huruf tebal atau huruf miring atau garis bawah. Untuk membuat salah satunya, langkah awal yang perlu dilakukan yaitu memblok pada teks yang diinginkan, kemudian masuk ke home, lalu klik icon B untuk menebalkan kata, dan I untuk memiringkan kata, dan U untuk membuat garis bawah pada kata. Yang keempat, ada cara mengganti jenis ataupun efek pada huruf. Pengguna dapat mengganti jenis huruf sesuai dengan yang diinginkan dengan melakukan blok pada teks yang ingin diubah hurufnya, lalu klik font dan pilih jenis yang diinginkan. Yang kelima, cara menggunakan bold dan numbering. Bold yaitu simbol tertentu dan numbering yaitu penomoran. Untuk memunculkan salah satunya dapat dengan mengklik icon bold ataupun icon numbering di home. Keenam, ada cara membuat drop cap. Drop cap adalah huruf yang terlihat lebih besar di awal paragraf. Dengan cara melakukan blok pada huruf pertama yang ingin dibuat drop cap, lalu klik icon drop cap yang ada di insert, kemudian pengguna dapat mengklik pilihan yang telah tersedia. Selanjutnya, ada cara membuat header dan footer. Footer yaitu teks yang berada di bawah halaman, sedangkan header berada di atas halaman. Cara untuk membuat header dan footer yaitu pertama, klik tab insert, kemudian klik icon header, lalu pilih tipe header yang diinginkan. Setelah itu, secara otomatis poin yang ingin ditampilkan akan berpindah di area header. Untuk membuat footer pun, cara melakukannya sama seperti melakukan header. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang tampilan pada Microsoft Excel. Yang pertama, ada baris rumus, yaitu merupakan baris untuk penulisan rumus atau formula. Selain itu juga dapat mengedit fungsi atau data pada suatu sel. Yang kedua, ada worksheet, yaitu bagian dari lembar kerja yang secara normal ditampilkan di sudut kiri tampilan Excel. Yang ketiga, ada word text, untuk memperbesar ketika teks yang dimuat tidak cukup untuk ditampung ataupun bertumpang tindih pada teks yang lainnya. Lanjut, yaitu ada status bar, merupakan baris horizontal yang menampilkan informasi tentang lembar kerja Excel seperti halaman, pengaturan besar tampilan, dan sebagainya. Lalu ada tab lembar kerja,
yang merupakan icon untuk berpindah ke sheet baru atau lembar kerja baru atau membuat worksheet baru. Lanjut, ada title bar, merupakan baris judul yang berisi nama file yang sedang dibuka seperti ribbon display, option, minimize, maximize, dan close. Selanjutnya ada baris dan kolom. Kolom yaitu sel pendatar untuk mengetikkan data yang ditandai dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Sedangkan baris yaitu sel menurun untuk mengetikkan data yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Lanjut ada scroll bar, yaitu untuk menggeser lembar kerja. Untuk menggeser ke atas dan ke bawah menggunakan scroll bar vertikal, sedangkan untuk menggeser ke kanan dan ke kiri menggunakan scroll bar horizontal. Lalu ada menu file, untuk menampilkan pilihan pengelolaan file seperti new, open, save, save as, print, dan sebagainya. Dan ada menu tab atau menu bar, merupakan tombol atau tab yang digunakan untuk memilih kategori tool yang ada. Menu bar ini terdiri dari home, insert, page layout, formulas, data, review, views, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang cara membuat sebuah grafik perhitungan di Microsoft Excel. Langkah pertama, pilih sel atau tabel data yang ingin dibuat grafik. Sel atau tabel data tersebut akan menjadi sumber data saat membuat grafik. Lalu langkah kedua, masuk ke tab Insert, kemudian klik perintah kolom. Langkah ketiga, pengguna dapat memilih jenis grafik yang diinginkan dari menu kolom tersebut. Langkah keempat, grafik yang dipilih akan dimasukkan ke dalam worksheet dan akan sesuai dengan tabel atau sel data. Untuk mengedit elemen grafik seperti menambahkan judul grafik, cukup klik Card Layout, lalu klik judul yang diinginkan. Di sini terdapat contoh grafik yang dimuat di sini dan terdapat juga link YouTube untuk membuat grafik di Excel. Pembahasan selanjutnya mengenai tentang tampilan pada Microsoft PowerPoint. Untuk yang pertama, ada tampilan slide, placeholder, dan notes. Halaman slide akan langsung muncul saat aplikasi PowerPoint dibuka. Pada halaman slide terdapat placeholder, yaitu area untuk memasukkan objek pada presentasi. Objek yang bisa dimasukkan pada halaman seperti teks, gambar, audio, dan video. Lanjutnya, yaitu ada status bar, menunjukkan nomor slide atau slide number, nama desain template yang sedang digunakan atau theme name, dan bahasa yang digunakan atau language. Lanjut, new from template. Untuk membuat sebuah presentasi baru sesuai dengan pilihan desain yang disediakan Microsoft PowerPoint. Lalu ada outline area, merupakan sebuah tampilan yang memperlihatkan hasil kerja pada slide-slide yang telah dibuat sebelumnya. Lalu ada Transitions Design Animation. Transitions merupakan icon untuk membuat slide pada PowerPoint menjadi bergerak, sedangkan desain merupakan icon untuk mengedit tampilan background pada PPT agar lebih menarik, dan animation merupakan icon untuk membuat teks atau gambar pada slide menjadi bergerak. Setelah menjelaskan tampilan pada Microsoft PowerPoint, saya akan menjelaskan mengenai cara membuat sebuah presentasi di Microsoft PowerPoint. Langkah pertama, pengguna dapat memilih format layout atau slide layout, lalu pilih tema slide yang diinginkan, untuk pengetikannya dapat menggunakan text box.
Lalu, setelah itu, masuk ke pengeditan teks dengan mengklik home, lalu pilih icon yang diinginkan, seperti untuk mengganti jenis huruf, ukuran huruf, teks tebal, teks miring, dan perataan teks. Langkah selanjutnya, untuk mengatur efek pemunculan slide atau transisi, maka pengguna dapat mengklik tab Transition, lalu pilih transisi atau transition to the slide yang diinginkan. Kemudian, atur timing atau waktu di transition agar slide yang akan dipresentasikan nanti dapat muncul dengan pas. Kemudian, pengguna juga dapat menambahkan gambar, clip art, grafik, video, audio, maupun tabel dengan masuk ke icon insert. Langkah terakhir, setelah slide presentasi sudah dibuat, slide bisa dilihat dengan tampilan full dengan mengklik icon slideshow. Kesimpulannya, Microsoft Office terbagi menjadi beberapa jenis yang juga memiliki kemampuan berbeda-beda. Beberapa di antaranya yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Microsoft Word adalah salah satu program pengolah kata. Dengan program ini, kita bisa mengolah kata atau menulis naskah dengan mudah, cepat, dan rapi. Selain Microsoft Word, terdapat Microsoft Excel. Microsoft Excel digunakan untuk keperluan pengelolaan angka, seperti menghitung angka, mempresentasikan data dalam bentuk grafik atau diagram, analisis, data statistik, pencatatan, akuntansi, dan sebagainya. Selanjutnya, mengenai tentang Microsoft Office, Microsoft Office juga mengeluarkan Microsoft PowerPoint, yaitu yang merupakan program yang digunakan untuk keperluan presentasi seperti presentasi produk ataupun jasa, presentasi dalam perkuliahan, presentasi dalam acara seminar, talk show, dan sebagainya. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.